pengumuman dari Taspen malam ini terkait dengan pencairan gaji ke-13. Jika gaji ke-13 belum masuk pada 2 Juni 2025, maka berikut yang harus dilakukan oleh pensiunan. Jadi jika gaji ke-13 belum masuk ke rekening pada 2 Juni, berikut yang harus dilakukan oleh para pensiunan. Serta informasi terbaru terkait dengan skema pensiun fully funded pesangon 1 miliar, bagaimana informasi terbarunya. Dua informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Selasa 27 Mei 2025. Sebelum kita bahas terkait dua informasi itu, ada informasi tambahan menjelang pencairan gaji di bulan Juni 2025 yang tinggal 4 hari lagi. Bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan autentikasi, silahkan lakukan autentikasi mulai besok ya, atau malam ini secara online, atau besok juga bisa. Jika tidak bisa secara online, bisa berkunjung ke kantor Taspen mulai besok 28 Mei 2025. Nah, itu informasinya bagi yang belum melakukan autentikasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, setelah pencairan gaji, tepatnya di 2 Juni, para pensiunan akan mendapatkan pencairan gaji ke-13. Jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan memang telah resmi diumumkan oleh PT Taspen beberapa hari yang lalu ya. Pengumuman tersebut diunggah melalui akun resmi PT Taspen. Nah, dalam hal ini PT Taspen mengumumkan bahwa gaji ke-13 pensiunan akan disalurkan paling cepat pada 2 Juni 2025. Sekarang sudah tanggal 27, itu artinya sekitar 5 hari lagi ya menjelang pencairan gaji ke-13. 4 hari lagi menjelang pencairan gaji. Nah, jadi gaji dulu baru gaji ke-13 cair. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan, cair berdekatan gitu ya. Pencairan tersebut hanya berselang 1 hari setelah pencairan gaji bulanan di bulan Juni. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan dalam PMK nomor 23 tahun 2025 bahwa komponen gaji ke-13 pensiunan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan suami istri. Ketiga, tunjangan anak. 4, tunjangan pangan. Dan kelima, tambahan penghasilan. Lantas bagaimana jika gaji ke-13 pensiunan belum masuk rekening pada tanggal 2? Nah, tentunya di tanggal 1 Bapak Ibu pasti menerima gaji terlebih dahulu ya. Nah, asalkan telah melakukan autentikasi. Nah, untuk pencairan gaji ke-13 apakah perlu dilakukan autentikasi? Tidak perlu. Gaji bulanan saja yang perlu autentikasi. Sedangkan gaji ke-13 akan cair otomatis. Nah, proses pencairan tersebut dilakukan secara bertahap. Ya. Jadi mulai tanggal 2 Juni itu tidak serentak pencairannya. Dilakukan secara bertahap. Sehingga Bapak Ibu wajib bersabar. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan jika belum cair pada tanggal 2? Bapak Ibu harus bersabar. Itu yang dilakukan itu bersabar. Sri Mulyani menyatakan bahwa gaji ke-13 pensiunan maksimal akan diberikan pada bulan Juli 2025. Jadi pencairan itu dimulai tanggal 2 Juni dan maksimal atau paling lambat itu di Juli nanti. PT Taspen menyatakan dalam pencairan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran maupun pajak penghasilan. Gaji ke-13 ini akan langsung masuk rekening pensiunan tanpa perlu pengajuan ataupun autentikasi. Jadi autentikasinya hanya untuk yang gaji bulanan. Nah, itu terkait dengan gaji ke-13. Jadi apabila sampai tanggal 2 nanti belum masuk juga ke rekening Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah bersabar. Karena mulai tanggal 2 itu adalah pencairannya dilakukan secara bertahap. Bisa saja nanti tengah malam, kayak kemarin-kemarin itu tengah malam aja sudah ada yang muncul atau masuk ke rekening. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, dan bahkan ada yang masuknya besoknya gitu. Jadi tergantung ke mitra bayarnya lagi gitu ya. Nah, kemudian informasi terbaru terkait dengan skema pensiun fully funded dan pesangon 1 miliar untuk pensiunan yang lebih sejahtera.
Bagaimana informasi terbarunya hingga saat ini? Nah, sebelumnya pemerintah tengah menggodok skema baru untuk dana pensiun bagi PNS. Menpan RB serta Kementerian Keuangan sedang membahas mekanisme yang memungkinkan para pensiunan tetap memperoleh pendapatan yang stabil setelah masa baktinya selesai. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah sistem fully funded, yang memungkinkan akumulasi dana pensiun hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dan ini masih menjadi pertanyaan bagi para pensiunan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pesangon ini hanya untuk PNS yang baru dan P3K yang baru. Sementara PNS yang lama masih menggunakan skema lama. Apakah benar? Nah, dalam skema ini, setiap bulan PNS akan dikenakan iuran yang dipotong dari gaji mereka. Iuran tersebut juga akan mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBN. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh lembaga khusus seperti Taspen. Bahkan Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan pengambil-alihan pembayaran pensiun ya. Yang kapan mulai direalisasikan, nah ini masih belum tahu kita nih. Tetapi untuk proses penyalurannya kepada pensiunan itu tetap menggunakan mitra bayar atau kantor pos gitu ya. Hanya pembayarannya saja yang sebelumnya diubah oleh Taspen, kemudian direncanakan akan diambil alih oleh DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu. Nah, kemudian pensiunan tidak hanya mengandalkan dana bulanan, tetapi juga memiliki tabungan yang bisa diterima sekaligus saat memasuki masa pensiun. Oke. Nah, kemudian skema fully funded ini berbeda dari skema sebelumnya yang mana dikenal dengan istilah PSUGO, di mana PNS hanya mendapatkan dana pensiun dalam bentuk tunjangan bulanan setelah pensiun. Dalam skema baru ini, mereka akan memiliki pilihan untuk menerima dana tersebut dalam satu kali pembayaran atau memilih pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem ini adalah besaran iuran yang akan dikenakan kepada PNS selama masa bekerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa potongan ini tidak terlalu membebani pegawai aktif, sekaligus tetap mampu menyediakan dana yang mencukupi bagi mereka saat pensiun nanti. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, Taspen telah mengembangkan sistem yang memungkinkan PNS untuk memantau jumlah iuran yang mereka bayarkan, kontribusi dari APBN, serta perkiraan jumlah dana yang akan diterima saat mereka pensiun. Penerapan skema fully funded ini bertujuan untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dengan adanya akumulasi dana yang dikelola sejak dini, beban keuangan negara di masa depan dapat dikurangi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pensiunan dalam menikmati masa tuanya. Hingga saat ini, kita masih menantikan aturan resmi dari pesangon pensiun ini, kapan mulai diberlakukannya dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan pesangon ini. Berdasarkan data yang kita himpun pada Selasa 27 Mei 2025, pada malam hari ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded ini. Jadi masih dalam pembahasan.